Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal sharing tips dan tutorial gimana caranya aku mandiin kucing-kucing aku biasanya. Dan yang lagi perlu mandi itu adalah Ginger, kucing aku yang paling kecil dan paling menggemaskan karena sangat embul. Ginger ini adalah jenis Persia long hair, warnanya red tabby gitu. Aku tuh udah lama banget pengen nyari kucing yang kayak Garfield gitu kan, karena aku suka banget sama toko Puss in Boots. Pas pertama kali aku ngeliat Ginger tuh kayak langsung jatuh cinta gitu. Makanya aku langsung tanpa berpikir panjang lagi aku pengen langsung adopsi dia deh. Tapi aku sama dia tuh LDR juga tau. Pokoknya aku tuh LDR sama semua orang yang aku sayang, termasuk Ginger. Dia ngantuk nih by the way. Nah, sebelumnya aku lagi di rumah untuk beberapa hari ini. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu kegiatan aku biasanya kalau lagi di rumah kayak gimana, stay tune terus di vlog. Yang ada tulisan vlog itu pasti kegiatan aku biasanya sehari-hari gitu. Sebelum ke gimana step-step cara mandiinnya, kalian perlu perhatikan mood kucingnya sendiri. Kalau misalnya mood kucingnya lagi kayak bete, itu mendingan jangan sih kalau menurut aku, karena nanti dia bakal ngamuk-ngamuk gitu, terus bakal nyakar-nyakar. Kalau menurut pengalaman aku sih kayak gitu biasanya. Nah, makanya perlu diperhatiin mood si kucingnya itu sendiri. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi, kalau nggak semuanya kucing itu bisa dimandiin sendiri. Contohnya adalah aku punya 3 kucing. Yang pertama itu Louis. Nah, dia tuh yang agresif. Pokoknya kalau misalnya tiap dia lihat air atau tiap dia mau dimandiin itu, dia pasti galak dan meraung-raung gitu. Pokoknya aku nggak bisa ngehandle kalau misalnya dia mau mandi. Jadi Louis itu kalau tiap mandi tuh harus dibawa ke dokter. Jadi dia mandiinnya harus disuntik dulu baru dimandiin tuh. Terus Louis sendiri ini mandinya tuh sebulan sekali, karena kalau misalnya keseringan dimandiin itu adalah hal yang paling dibenci sama dia. Makanya aku nggak mau bikin dia stres. Jadi terus yang kedua adalah Tabi. Tabi ini kucing aku yang jantan, satu-satunya yang jantan, karena Louis sama Ginger itu adalah kucing betina. Tapi Tabi ini adalah kucing yang paling kalem di antara Ginger dan Louis. Padahal dia jantan, gak ngerti deh. Pokoknya dia tuh kalem banget, soleh banget. Kalau dimandiin juga diem aja, paling meong-meong bentar, terus habis itu dia menikmati gitu. Yang terakhir adalah Ginger. Nah, Ginger ini aku pelihara dari umur 2 bulan. Makanya aku mulai didik buat dimandiin di rumah aja gitu, supaya gak repot kayak Louis harus ke dokter dan lain-lain. Terus aku juga nyaranin kalian buat mandiin kucing kalian sendiri sih kalau misalnya bisa sendiri, karena bisa bikin ikatan batin gitu sama kucing kita. Jadi kucing kita tuh tahu kalau misalnya kita perhatian sama dia gitu. Pokoknya setelah kita tahu mood kucing kita itu baik, dengan dia lagi diem atau dia lagi pengen dimanja-manja, itu mood dia lagi baik. Tapi kalau misalnya kucing kita tuh lagi modenya mode pengen main gitu, terus pengen kejar-kejaran atau apa, mendingan jangan deh, soalnya ada kemungkinan dia bakal meronta-ronta gitu dan bakal ngamuk karena pengen main. Yang pertama yang aku lakuin sebelum mandiin kucing-kucing aku itu adalah motong kukunya. Ini tuh penting banget karena kalian gak mau kan dicakar dan luka gara-gara kukunya panjang. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya kukunya udah dipotong, dan jangan lupa motong kukunya tuh harus pakai pemotong kuku kucing, karena pemotong kuku kucing ini sendiri itu didesain khusus buat kuku kucing. Jadi nggak bikin kucing kalian kesakitan pas dipotongnya. Kalau misalnya kita pakai gunting atau gunting kuku manusia, itu biasanya kukunya tuh malah jadi pecah gitu. Jadi kasihan, bikin si kucingnya itu sakit. Nah, makanya itu harus banget pakai pemotong kuku kucing, oke? Nah, biasanya setelah dipotong kukunya, aku bersihin telinganya dulu. Yang aku siapin itu kapas, terus cairan pembersih telinga kucing, dan juga cotton bud. Oh iya, buat cairannya ini kalian mendingan tetesin dulu ke cotton bud sama tetesin ke kapasnya. Soalnya kalau misalnya kalian langsung tetesin ke kuping kucingnya, itu biasanya dia kayak kaget gitu ada cairan yang masuk. Makanya aku saranin buat mendingan kalian tetesinnya di kapas sama cotton buds-nya aja. Kalau misalnya si telinganya udah bersih, kalian biarin aja dulu dia kayak relax gitu, jangan langsung dimandiin. Aku biasanya pada step ini tuh aku kayak nyiapin apa aja yang harus aku siapin. Contohnya aku nyiapin air, harus air anget, gak boleh panas, gak boleh dingin, pokoknya harus anget gitu,
supaya si kucingnya ini bisa relax. Kasihan kan kalau misalnya dia mandi pakai air dingin, kedinginan dong. Terus kalau panas juga kasihan juga kepanasan, makanya harus air hangat. Terus siapin handuk yang gede, karena kalau misalnya kalian mikir badan kucing kan kecil, pakai aja handuk kecil. Nggak bisa, soalnya badan kucing tuh isinya bulu semua gitu. Jadi kalian harus siapin handuk yang rada gedean. Terus jangan lupa hair dryer tuh harus udah stay, karena aku pernah sih ngalamin ini kayak si kucing udah beres mandi nih, terus kita harus nyari-nyari hair dryer. Itu kasihan si kucingnya keburu kedinginan. Makanya sebelum kucingnya dimandiin, mendingan siapin dulu hair dryernya. Nah, terus shampoo. Untuk shampoo ini harus shampoo kucing. Pokoknya usahain kalian beli produk tuh yang khusus untuk hewan deh. Kasihan kalau misalnya kucingnya pakai sampo buat manusia gitu. Kalau aku sih mikirnya takutnya di dalam shampoo tuh ada bahan kimia apa gitu, terus nanti dijilat-jilatin gitu kan, kasihan. Pokoknya usahain beli shampoo yang udah diperuntukkan untuk hewan. Udah deh tuh, ambil kucingnya, pokoknya harus dengan gently, jangan kayak kasar gitu, nanti dia jadi gak suka mandi, nanti malah dia jadi takut sama air kayak Louis gitu kan. Nah, yang pertama harus diperhatiin itu ketika mulai mandiin, jangan sampai ngebasahin kepalanya. Air itu jangan sampai masuk telinganya, ini bahaya banget karena bisa jadi penyakit gitu. Kasihan deh pokoknya nanti telinganya infeksi. Jadi harus banget diperhatiin air jangan sampai masuk ke telinga kucing kalian. Nah, terus udah kayak gitu, yang pertama disiram itu adalah badannya. Nah, terus kalian mulai shampooin, pakainya secukupnya aja sih. Udah kayak gitu kalian gosok-gosok sampai bersih kakinya, perutnya. Nah, udah kayak gitu dibilas, bilasnya harus sampai bersih. Nah, kalau udah dibilas, baru deh kalian siapin air seember. Nah, dari situ kalian ngambil airnya tuh pakai tangan gitu. Mulai deh kalian lapin mukanya, karena nggak boleh kan langsung disiramin gitu ke kucingnya. Kasihan nanti kalau kena telinga, terus kena matanya dan lain-lain tuh. Terus biasanya kan kucing tuh matanya suka kayak belekan gitu kan. Nah, kalian bersihin hidungnya juga, siapin handuknya deh, baru lap kering. Abis itu kalian keringin, pokoknya harus sampai benar-benar kering. Kalian keringinnya jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itu kasihannya itu harus sampai benar-benar kering. Kayak kalian sambil ajak main aja lah, kayak gitu dia juga pasti nurut. Pokoknya keringinnya itu harus sampai benar-benar kering. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa disisir lagi. Dan pakai parfum. Nah, kalau misalnya dia udah berhasil buat mandi dan gak meronta dan baik, aku saranin buat ngasih cemilan favoritnya. Kalau Ginger sih ini Friskies yang Party Mix. Ini cemilan favoritnya dia. So, itu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. Itu sih wajib banget. Dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya ya. By the way, aku masih ngadain mini giveaway buat kalian yang mau ikutan. Langsung aja cek di description box. Dan good luck kakak-kakak yang mau ikutan mini giveaway. Thank you guys so much for watching, and see you on next video. Bye bye.